lihat dengar suara besar banget. Itu suaranya bukan bangsa manusia. Saya melihat di sini ada sebuah kerajaan malah. Dan kerajaan itu masih aktif hingga sekarang. Ada salah satu calon kubu yang nyari pengen ziarah ke sini, nggak ketemu makamnya, sehingga ya kalah gitu. Tapi yang ketemu alhamdulillah. Jadi itu informasinya sih. Ada lagi sosok-sosok harimau ya, sosok harimau yang selalu mendampingi. Di antaranya yang saya lihat ada dua ya, yang sekarang ini melihat kita. Ada ular besar, seperti kayak naga bentuknya. Dia memanjang ke sana, memanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, ya ma ba'dah. Sahabat-sahabat sejak jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu sedang berada di Kecamatan Jatibarang, tepatnya di Desa Jatisawit Lor, Blok Bojong. Nah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini pula kami diundang oleh masyarakat Desa Bojong, khususnya di wilayah sekitaran Blok Bojong ini, bahwa ada dua buah makom yang memang makom tersebut itu kelihatan tua, namun posisi makom sangatlah luar biasa sekali, dan masyarakat sekitar pun sepertinya tidak tahu ini makom siapa dan kapan adanya beliau ini, dari mana asal usul daripada makom ini. Tentu masyarakat sekitar rasa penasaran, apalagi keberadaan makom ini berada di lingkungan pekarangan rumah milik warga. Ada tanah kosong yang memang tanah kosong tersebut tidak bisa digunakan karena memang ada dua buah makom, dan memang sepertinya makom di sini itu energinya sangat luar biasa sekali. Nanti kita akan coba berbincang-bincang dengan masyarakat dan juga praktisi tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu untuk mendeteksi ada energi-energi apa saja dan ada keramat-keramat apa saja di lingkungan makom ini. Biasanya karena setiap makom itu ada sosok penunggu, baik itu khodam goib ataupun makhluk-makhluk astral yang lainnya. Jangan sampai makom orang yang suci, makom orang yang mulia ini dijadikan sebuah kesesatan. Langsung saja kita tanya terlebih dahulu informasinya sebelum nanti kita melakukan penelusuran yang lebih dalam. Siapa makom ini sebenarnya? Ada di samping kami Bapak Hasanuddin selaku tetangga karangan yang memang tahu persis sejak kapan ada makom ini. Kita sapa saja beliau. Assalamualaikum Kang Hasan. Saya mau tanya nih Kang Hasan nih. Ini sebenarnya makom tuh punya siapa sih Kang?
sejak saya diberi ingatan oleh Allah ya, intinya dari kecil makam ini sudah ada. Nah, keluar daripada sekolah ya, waktu masih belum merantau, emang makam ini posisinya masih biasa. Pulang dari merantau sudah ada yang membangun, nggak tahu yang membangun masang keramik atau apanya, nggak tahu, katanya dari orang luar sini. Ya, sekedar informasi mah ada garis keturunan dari sumber, nggak tahu itu sumbernya sumber Majalengka atau dari Cirebon. Karena ada orang dari sumber itu pernah kunjung ke sini berziarah. Itu informasi para tetangga mah. Sampai sekarang belum tahu jelas namanya siapa itu. Ya mungkin karena Sohibul Makom ini ya boleh dikatakan orang mulia, akhirnya melihatkan satu keanehan sehingga banyak dikunjungi. Ada ya salah satu ya dari mana-mana ya ziarah ke sini. Nah, itu kan satu tanda bahwa makam ini sebagian daripada orang-orang mulia gitu ya, ya. Berarti tahunya cuman hanya ini adalah makam orang mulia, tapi namanya nggak tahu gitu Iya. ya. Cuman itu saja. Nah, kalaupun ada keanehan-keanehan, kebetulan kalau tahun-tahun kemarin pernah tidur di samping peletakan tanah ini, jadi adalah itu. Ada keanehannya. Di Ada antaranya keanehannya. apa aja tuh Kang, keanehan itu? Waktu miara kambing, belum nyampe 1 bulan itu lihat dengar suara besar banget. Itu suaranya bukan bangsa manusia, yang jelas ya kayak semacam suara gaib gitu. Ini letaknya dari sini karena posisi nggak jauh dari saya. Masyarakat ini nggak ada yang ngasih tahu bahwa namanya siapa itu aja. Cuman ada informasi lagi waktu zaman Pilwu itu ada yang kesini, Yang ziarah ke sini. bahkan ada salah satu calon kuwu yang nyari pengen ziarah ke sini nggak ketemu makamnya, sehingga ya kalah gitu. Tapi yang ketemu alhamdulillah gitu. Jadi itu informasinya sih ya, ini mah sekedar informasi yang daerah ya, walaupun yang jadikannya mah itu Allah ya, itu namanya. Cuman kan sababiahnya gitu kan ya. Ya, itu tadi sahabat-sahabat sejak ceneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang makam ini sebenarnya makam yang misterius. Masyarakat sekitarnya sampingnya pun juga tidak tahu. Hanya melihat beberapa keanehan mistis yang tentunya diakibatkan oleh sosok-sosok gaib yang wallahu a'lam kita tidak tahu dari mana asalnya. Nah, dengan fenomena yang demikian, adanya sebuah energi gaib, adanya sebuah suara-suara mistis yang lain sebagainya yang pasti akan membuat resah masyarakat sekitar. Sebenarnya itu sosok seperti apa sih makhluk-makhluk demikian itu yang berada di sekitaran makom ini? Nah, kita tanya-tanya terlebih dahulu sebelum nanti kita akan menelisik lebih jauh siapa Sohibul Makom ini, dari mana asalnya, terus kapan beliau datang ke sini, nanti apa aja nih makhluk-makhluk astral yang tentunya sering mengganggu masyarakat sekitar gitu. Masih bersama kami tim Jejak Ceneng Kabupaten Indramayu didampingi dengan praktisi kami tim Jejak Ceneng Kabupaten Indramayu Kiai Ageng Syarif Maulana Rohman untuk menjelaskan ada apa-apa aja nih Pak Ustadz nih di lokasi sekarang ini, di lingkungan sekitar nih, sampai masyarakat tadi menceritakan ada suara-suara gaib dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tim Jejak Ceneng dan juga masyarakat ya, khususnya yang pada malam ini membawa kami ke tempat yang energinya adem lah, adem. Dan kalau saya lihat sekitar sini tadi ketika baru datang ya, saya melihat di sini ada sebuah kerajaan malah. Dan kerajaan itu masih aktif hingga sekarang. Kerajaan masih aktif. Di sekitar kita ini banyak orang dan posisinya memakai pakaian-pakaian kerajaan.
Kayak prajurit pengawal prajurit, ada sosok-sosok perempuan, ada juga laki-laki. Dan makanya pakai pakaian kerajaan zaman dulu gitu ya, yang masih apa tuh yang zaman dulu tuh pakai kemben ya, masih itu. Nah, di antara yang saya lihat itu, di antara ada lagi sosok-sosok harimau ya, sosok harimau yang selalu mendampingi. Di antaranya yang saya lihat ada dua ya, yang sekarang ini melihat kita, memperhatikan kita. Ada juga ular besar ini ya, ada ular besar seperti kayak naga bentuknya. Dia memanjang ke sana, memanjang, dan sepertinya ya menjaga beliau. Dan kalau saya perhatikan, kita ini sebenarnya berada di dalam sebuah kerajaan ini, di dalam sebuah keraton kita ini sebenarnya. Dan beliau ini dimakamkan di dalam keraton. Berarti ada kemungkinan bahwa beliau adalah seorang raja. Nah, makanya kita sambungkan dengan Kang Hasan tadi bahwa ada waktu pilgub, ada yang datang ke sini, mungkin mereka yang sudah tahu dengan kebatinan mereka, dari praktisinya mereka, bahwa di sini ada seorang raja yang bisa diambil karomahnya untuk menjadi seorang pemimpin. Dan alhamdulillah bilwasilah melawan ya barokah ya. Itu dia. Dan juga ada sosok-sosok perempuan yang mungkin namanya juga ya pekarangan ya, dan itu enggak aneh. Nah, ketika tadi berbicara tentang keanehan-keanehan mistis di sini banyak sekali, karena memang aktivitas keraton ya Kiai ya. Memungkinkan tidak yang tadi dikatakan sama masyarakat tadi, ada yang mengganggu suara besar dan lain sebagainya, itu ditimbulkan oleh apa tuh Kiai? Ya. Kalau yang khususnya penghuni-penghuni yang di sini ya, yang pada saat hidupnya beliau ini mengabdi kepada beliau, itu tidak akan mengganggu Kiai. Dan sosok-sosok yang sering terdengar oleh masyarakat itu sebenarnya jauh dari sini, jauh dari sekitar makam ini. Ada sosok di sebelah sana yang lumayan agak jauh lah, sekitar 100-200 meter itu ada sosok yang besar. Dan itu memang di luar keraton ya, di luar area. Dan khususnya yang karena di sini banyak sosok-sosok makhluk gaib. Mungkin kita juga terasa ya, terasa sekali. Dan banyak sekali yang di sekitar kita untuk sekarang ini ya. Sekarang ini sekitar kita, desa keliling kita ini, banyak orang yang datang ke sini. Banyak orang yang datang ke sini dan yang perhatikan kita. Begitu kayak. Kegiatan-kegiatan sebenarnya masih aktif, sampai sekarang masih aktif. Ada dia di gimana lah kerajaan itu masih ada ya aktivitas seperti itulah, seperti itu untuk keterangan. Itu tadi sahabat-sahabat jejak seneng, pernyataan dari praktisi kami Kiai Ageng Syarif Maulana Rohman, bahwa tidak aneh di lingkungan sekitar ini banyak sekali lalu lalang, karena memang merupakan sebuah keraton yang masih aktif kegiatan dan aktivitasnya. Nah, lantas siapa Sohibul Makom yang ada di depan kami ini? Nanti di segmen berikutnya kita akan melakukan penelusuran, doa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita dan tidak ada halangan satu apapun sehingga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kami tidak lain hanyalah untuk mencari keberkahan, menguak sejarah, karena sangatlah penting sejarah itu sehingga bisa dijadikan sebagai warisan kepada generasi yang akan datang. Tetap ikuti Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, kami akan melakukan penelusuran di segmen berikutnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat-sahabat sejak seneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu bersama masyarakat Blok Bojong, Desa Jatisawit Lor telah melakukan penelusuran. Namun sebelumnya doa bersama pun sudah kami lakukan, membaca tahlil, tahmid, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, khususnya masyarakat sekitar dari Makbaroh ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah kami melakukan sebuah penelusuran sangat luar biasa sekali. Memang aura dari awal pun juga yang dirasakan oleh kami mungkin ada perbedaan ya. Ketika kami melakukan doa bersama pun agak enak tahlilnya, terus kemudian tenang dan khidmat. Artinya ketika kami berada di sebuah makom yang memang makom tersebut mengandung karomah dan keramatnya sangat luar biasa sekali, ada ketenangan tersendiri ketika saat kami melakukan doa bersama. Itu mungkin diantaranya berkat dari keramat atau karomah dari Makbaroh ini. Nah lantas siapa sebenarnya Makbaroh ini? Nah nanti kita akan tanya-tanya langsung oleh praktisi kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, siapa sebenarnya beliau, dari mana beliau asalnya, dan dalam rangka apa beliau datang ke wilayah sini sampai di pemakaman dikuburkan di daerah pekarangan milik warga ini. Kita saksikan bersama penjelasan dari praktisi kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, Kiai Ageng Syarif Maulana Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat-sahabat tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberitahukan kepada kami bahwa di sini ada sebuah makom yang mana masyarakat setempat tidak tahu, dan masyarakat setempat juga sering menemukan keanehan-keanehan, sehingga kami tim Jejak Jeneng merasa ada penasaran, ingin mendatangi, dan memang itu adalah tugas kami ya, Jejak Jeneng. Artinya ingin mengetahui siapa beliau dan dari mana asalnya. Setelah melakukan penelusuran Kiai, bahwa beliau itu adalah ketika saya melakukan sebuah ritualisasi ya, dan bismillah mungkin dengan izin Allah ya bertemu dengan beliau, kami berbincang, ngobrol dan bertanya-tanya. Mungkin ya sekelas saya mungkin kurang sopan ya, tapi di alam sana mungkin ya, karena sudah lain alam ya, beda dengan ketika kita masih di dunia. Mungkin ada aturan ya, berjalan juga harus ngesot ya karena raja kan dia. Iya, beliau itu adalah seorang raja ya. Seorang raja, dan sekali lagi ketika saya datang ke sini saya melihat ini ada sebuah kerajaan, dan ternyata beliau adalah seorang raja. Benar dengan dugaan yang dari awal tadi, saya menduga bahwa beliau adalah seorang raja, dan setelah ditemui bahwa beliau adalah seorang raja, dan beliau bernama Raden Jaya Kelana. Dan setelah di sini beliau bernama juga Raden Maulana Ishak. Beliau juga pernah ke Baitullah, dan ketika pulang dari sana beliau berganti nama Raja Muhammad Faqih Abdullah. Dan ketika saya bertanya berasal dari mana, beliau mengatakan dan sempat mengajak beliau berasal dari Cirebon, dan berasalnya dari daerah Sumber, Cirebonnya dari Sumber. Beliau mengatakan bahwa beliau ke sini itu diutus oleh seorang ramanya, dan ketika beliau mengatakan ramanya itulah, dan ya sempat saya kaget karena ramanya adalah Ki Kusangkan. Saya nggak tahu, artinya
wallahu alam lah. Itu penjelasan dari beliau. Dia adalah putra Kiai Kusangan, nggak tahu dari istri yang keberapa, karena beliau diutus ke sini menurut penglihatan dari seorang Kiai Kusangan ya, Mbah Kowu waliullah. Beliau disuruh ke sini untuk mendirikan sebuah kerajaan, karena menurut beliau nanti kalau tidak dibangun sebuah kerajaan, tidak ditempati oleh beliau, di daerah sini akan banyak kejahatan. Itu menurut penglihatan di masa yang akan datang, itu sudah beliau ketahui. Maka sehingga Raja Muhammad Fakih Abdullah atau Raden Maulana Ishak atau Raden Jaya Kelana diutuslah dan datanglah ke sini. Berarti kalau usia berarti ya zamannya Mbah Kusangan. Artinya sebelum Wilalodra berarti. Sebelum Wilalodra. Diutuslah ke sini dan mendirikanlah sebuah kerajaan di sini. Dan juga ketika datang ke sini ya beliau dengan ilmuannya ya, dengan karomahnya, beliau punya ilmu yang bisa berjalan kilat gitu ya, apa tuh namanya tuh, sepi angin ya, itu ya. Itu tadi hasil penelusuran yang dilakukan oleh praktisi kami tim Jejak Ceneng Kabupaten Indramayu. Jadi beliau itu adalah seorang raja yang memang raja tersebut itu, kalau memang zaman dulu itu bukan berarti seorang raja besar ya, ada bagian raja-raja kecil atau kerajaan-kerajaan kecil lah. Karena ketika kita berada di sebuah wilayah pasti itu adalah kerajaan atau bagian wilayah dari kerajaan yang lain. Karena memang ketika kita melihat zamannya Syekh Syarif Hidayatullah, bahkan zamannya Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kowu Sangkan Ki Kowu Cirebon, itu sebelum adanya Wilalodra, artinya sebelum ada Indramayu. Jadi sebelum ada Indramayu ini sudah ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Ya, kerajaan-kerajaan kecil yang memang dibangun sengaja untuk memperluas wilayah Cirebon. Nah, bahkan dengan hal yang demikian itu banyak sekali di wilayah Indramayu ini ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang memang masyhur kerajaan tersebut dan diakui. Contohnya di Kerajaan Pulau Mas itu dari mulai tahun berapa dan lain sebagainya itu tua sebelum ada Indramayu bahkan di situ. Terus kemudian ada lagi kerajaan-kerajaan di wilayah Buyut Banjar itu juga merupakan sebuah kerajaan, bagian kerajaan kecil yang memang sengaja diutus oleh tokoh-tokoh dari Cirebon. Di antaranya adalah Pangeran Suryanegara tadi, merupakan bagian dari wilayah Cirebon. Nah, lantas bagaimana tanggapan-tanggapan masyarakat khususnya sekitar ini ketika sudah mengetahui bahwa beliau ini adalah seorang raja? Nah, kita tanya-tanya juga nih kepada masyarakat ketika sudah mengetahui hasil penelusuran yang sudah kami lakukan, nanti akan dilakukan ke depannya. Silakan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku masyarakat sekitar Sohibul Maqam tentunya merasa bangga, merasa bersyukur bahwa yang namanya Patilasan atau makam yang ada karomahnya tentu membawa sebuah berkah kepada kami selaku masyarakat. Akan tetapi barokah tersebut tentunya akan didapatkan bagi orang yang menginginkan tentunya. Apa di antaranya? Ya mungkin satu, sering berkunjung atau berziarah. Yang kedua, ya mau mengurusi makamnya. Ya harapan kami ke depan yang mau merehab atau membersihkan ya minimal memuliakan. Jangan terulang lagi seperti yang barusan ya. Beres. Tentunya ya ingin mendapatkan barokah dari Sohibul
barokah dari Allah dengan sababiah sahibul makom, kemuliaannya. Karena tadi sudah saya dengar dari Bapak Kiai bahwa sahibul makom ini adalah seorang raja. Kalau kita dekat dengan kekasihnya Allah, itu menjadikan sabab kita dekat terhadap Allah. Itu aja harapan kami selaku masyarakat, mudah-mudahan membawa kemanfaatan dan membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi harapan masyarakat. Memang harapan masyarakat sangatlah umum ketika kita menemukan sebuah makom yang makom ini sudah diketahui karomah dan kemuliaannya, maka sudah sepantasnya kita semua masyarakat di sini itu mengagungkan, memuliakan, minimal membersihkan atau menjaga makam tersebut melalui merawatnya, membersihkannya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dengan hal yang demikian kita belajar untuk menghargai para pendahulu kita. Kalau tadi dikatakan waliullah wallahu a'lam bishawab, artinya ketika seseorang yang dekat dengan Allah dan merupakan salah satu keturunan dari waliullah, bisa jadi kemungkinan besar bahwa beliau adalah seorang wali. Tapi kami wallahu a'lam, beliau adalah wali, namun beliau adalah orang yang mulia, menyebarkan agama Islam sebelum adanya Islam ada di daerah Indramayu. Artinya penyebaran agama Islam tersendiri itu dikatakan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah dan ingin mengagungkan keislaman itu. Dan sudah sepantasnya kita pun juga ikut mendukung. Nah, lantas seberapa besar sih karomahnya beliau ini? Nah, kita coba nanti akan berbincang-bincang lagi nih. Karena memang tadi karomah beliau itu belum disinggung. Kalau memang beliau adalah orang raja, seorang yang memang putra dari waliullah, pasti beliau mempunyai karomah. Di antaranya tadi sudah disebutkan dapat berjalan di atas air atau bisa secepat kilat dan lain sebagainya, mempunyai ajian sepi angin. Itu mungkin di antaranya karomah-karomah beliau. Ada lagi yang lebih hebat lagi karomahnya beliau, mungkin nanti akan kita tanyakan juga karomah beliau itu seperti apa. Dan ketika kita di sini alangkah baiknya bertawasulnya dengan cara apa dan lain sebagainya. Kita kembalikan lagi bersama praktisi kami Jejak Ceneng Kabupaten Indramayu. Silakan. Ya, baik. Sahabat-sahabat tim Jejak Ceneng yang dirahmati Allah. Beliau ini adalah seorang raja dan juga termasuk tokoh penyebar agama Islam. Tentunya beliau adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah. Beliau memiliki karomah karena mungkin beliau adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya beliau itu kalau saya lihat secara mata batin dan ketika saya menemui beliau ya dengan izin Allah, beliau adalah seorang bukan saja seorang raja, tetapi beliau juga seorang tabib yang mampu mengobati orang. Dan juga satu hal lagi yang diantaranya ya, ketika ada air yang berjalan, beliau itu mampu menghentikan air yang berjalan di antaranya. Sederas apapun. Ketika dalam darurat air yang besar itu bisa dihentikan oleh beliau. Dan beliau pun di antara karomah beliau adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat Ali. Dan beliau juga belajar di sana, dan itu termasuk di antara karomah daripada beliau, mampu berjalan ke Mekah dengan waktu yang singkat, secepat kilat, dan beliau juga bertemu dengan sahabat Ali, dan itu kata beliau itu di antara karomahnya. Dan insya Allah di antara karomahnya juga khususnya orang yang ingin berpangkat ya, ingin mendapatkan kepangkatan, itu beliau adalah jalan yang tepat untuk berdoa kepada Allah mendapatkan kepangkatan. Cuman ya ketika datang ke sini ya tolong jangan minta sama beliau kepangkatan, tapi itu sebagai wasilah saja. Itu saja kayak mangga. Nah, itu tadi sahabat-sahabat Ceneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup lengkap memang hasil penelusuran pada malam hari ini, sangat luar biasa. Jadi beliau adalah keturunan dari Mbah Kuwu Sangkan Ki Kuwu Cirebon, dari keturunan yang keberapa wallahu a'lam bishawab. Dan perlu ketahui
beliau bernama Raja Muhammad Fakih Abdullah. Ketika bergelar raja pulang dari Mekah, beliau mempunyai sebuah nama yaitu Raja Muhammad Fakih Abdullah. Sebelum beliau datang ke sini, beliau mempunyai nama, dalam perjalanannya itu menghilangkan keturunan keradenannya, yaitu dengan julukan Raden Jaya Kelana. Dalam hal ini ya karena ketika kita ketahui juga ketika orang dari keturunan Raden pun juga pergi meninggalkan kerajaannya, maka bisa untuk menghilangkan jati dirinya berbaur dengan masyarakat. Harapan kami ketika kita sudah mengetahui hal yang semacam ini, mengetahui sejarah siapa sebenarnya beliau, sudah sepantasnya kita memuliakan apa yang seharusnya dimuliakan. Allah memuliakan orang kan Allah, tentu juga kita sama. Masyarakat di desa Jatisawit Blok Bojong ini memuliakan sebuah makom yang memang makom tersebut diisi oleh orang yang dekat dengan Allah. Sudah sepantasnya kita memuliakan makom beliau dengan harapan kita mendapatkan keberkahan fid dunya wal akhirah. Sahabat-sahabat sejak cenang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan. Namun ingat, dalam hal yang semacam ini pasti akan ada perbedaan antara cerita, antara kisah dan lain sebagainya. Namun jangan jadikan perbedaan itu sebagai sebuah permasalahan. Jadikanlah perbedaan itu dengan sebagai warna, satu sama lain saling mengindahkan, sehingga perbedaan-perbedaan tadi bisa disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan dan karangan ilmiah yang ke depan akan diwariskan oleh generasi yang akan datang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.